Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Rizkika Amini, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Cirebon, Prodi PG PAUD semester 4. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membahas sedikit materi mengenai coronavirus disease 19 atau COVID-19 dan bagaimana sebaiknya sikap kita sebagai seorang mukmin dalam menghadapi COVID-19 ini. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pengembangan nilai dan moral pendidikan anak usia dini. Namun, sebelum saya membahas materi tersebut, teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Double Diki kami. Semoga apa yang kami share di sini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bagi siapapun yang melihat kegiatan-kegiatan kami melalui channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan takutlah kepadaku jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 175. Shadaqallahul azim. Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, untuk mengawali jumpa kita, marilah terlebih dahulu memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat kasih sayangnya, kita masih bisa diberi kesempatan untuk bersyukur atas rahmat, atas hidup, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga hari ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, ba'u tabi'in, hingga sampailah kepada kita yang insya Allah akan selalu mengikuti jejak langkahnya dari awal hingga yaumul akhir. Amin ya robbal alamin. Dunia darurat virus corona. Mungkin itu merupakan pernyataan yang tepat untuk menggambarkan keadaan dunia yang saat ini sedang mengalami rasa sakitnya. Dalam akun resmi CNN Indonesia di Instagramnya menyebutkan bahwa virus corona telah menjadi pandemi di berbagai belahan dunia. Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berjuang membebaskan diri, menangkal, dan memulihkan kondisinya kembali. Pandemi corona yang melanda dunia beberapa bulan terakhir ini mengubah kehidupan hampir seluruh warga yang ada di dunia, tak terkecuali di negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Imbauan pemerintah untuk bekerja atau untuk melakukan segala aktivitas di rumah saja dan membatasi sejumlah aktivitas di luar rumah sangat berdampak bagi banyak orang. Para dokter, perawat, para buruh, pedagang, pekerja kantoran, supir, dan profesi lainnya terkena dampak virus corona ini. Masing-masing memiliki peran dan cara yang berbeda-beda dalam berjuang menghadapi dan melawan virus corona ini. Ini berdasarkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang telah menetapkan bahwa virus corona atau COVID-19 ini telah menjadi pandemi bagi dunia. Lalu apa sih sebenarnya arti pandemi? Dan apa perbedaannya dengan endemi, wabah, dan epidemi? Apakah semuanya ini sama? Dalam salah satu sumber di YouTube saya melihat beberapa hari yang lalu bahwa keempat istilah ini merupakan 4 tingkatan yang berbeda. Yang pertama adalah endemi. Endemi merupakan penyakit tingkat daerah. Jika tidak direspon secara tanggap atau tidak segera ditangani dengan cepat, maka ini akan berubah menjadi wabah.
Wabah artinya adalah penyakit tingkat nasional, dan jika wabah juga tidak ditangani, maka ini akan berubah menjadi epidemi. Epidemi adalah penyakit yang menyebar ke negara-negara tetangga. Artinya, ini setingkat lebih tinggi daripada wabah. Jika wabah ini menyebarnya di berbagai daerah dalam suatu negara, kalau epidemi ini sudah menyebar ke berbagai negara-negara tetangganya. Lalu tingkat yang paling atas atau yang terakhir adalah pandemi. Pandemi adalah penyakit tingkat dunia. Kita beri contoh misalnya endemi seperti malaria dan DBD. Ini merupakan penyakit yang sangat populer di berbagai negara yang biasanya menyerang anak-anak kecil kebanyakan. Lalu contoh epidemi adalah Ebola. Ini juga tidak kalah populernya di berbagai dunia. Karena tak sedikit, Ebola ini juga menelan banyak korban jiwa. Lalu yang terakhir adalah pandemi virus corona atau COVID-19. Tingkat kengerian COVID-19 ini berada di atas penyakit-penyakit tersebut. Lalu apa sih sebenarnya virus corona itu? Menurut salah satu sumber yaitu halodoc.com mengutip bahwa coronavirus adalah keluarga besar virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas, ringan hingga sedang. Namun beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan berbagai penyakit yang lebih serius. Kenapa sih virus corona ini bisa menjadi penyakit yang sangat serius? Padahal menurut pengertian yang saya sebutkan tadi, bahwa virus corona ini hanya infeksi saluran pernapasan yang umum gitu, yang biasa kita sebut sebagai flu. Sudah saya sebutkan tadi juga bahwa kenapa virus corona ini begitu berbahaya, karena ini bisa menyebabkan komplikasi penyakit hingga kematian. Selanjutnya, penularan virus corona ini cenderung mudah sekali terjadi. Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC Amerika Serikat, bahwa virus corona ini bisa menular melalui kontak dekat dengan orang yang terinfeksi. Apabila misalnya si orang yang terinfeksi ini mengalami flu atau bersin atau batuk, otomatis droplet dari orang yang terinfeksi ini akan masuk ke individu yang berada di dekatnya dan menularkannya. Skenario penularan lain juga bisa melalui kontak jabat tangan dengan orang yang positif corona. Orang yang sehat bisa mudah tertular apabila ia tidak segera mencuci tangan dengan bersih setelah melakukan jabat tangan dengan orang tersebut. Lalu jalan penularan lain yaitu dengan menyentuh permukaan benda yang sebelumnya mungkin telah disentuh oleh orang yang positif dan akhirnya benda tersebut juga dihinggapi oleh virus corona. Dalam akun resmi YouTube CNN Indonesia, Bapak Ahmad Yuryanto selaku Jubir Penanganan COVID menyebutkan perkembangan terkini COVID bertanggal 24 April jam 12 siang terkonfirmasi pasien yang positif berjumlah 8.211 orang, pasien sembuh berjumlah 1.002 orang, dan yang meninggal berjumlah 689 orang. Saya rasa ini cukup banyak membuktikan bahwa virus corona ini memang penularannya begitu cepat dan bisa menimbulkan berbagai bahaya bagi kita semua. Maka dari itu, selain para medis yang bertugas sebagai garda terdepan dalam melawan virus corona, kita juga punya peran individu bagaimana caranya berjuang melawan virus corona dengan cara kita. Lalu bagaimana sih hendaknya sebagai seorang mukmin kita bersikap dalam menghadapi virus corona, atau bagaimana kita meningkatkan moralitas di tengah. Yang pertama adalah bagaimana cara kita memandang adanya virus corona ini. Seperti yang kita ketahui, banyak media sosial yang menilai, yang menyebutkan bahwa turunnya atau adanya virus corona ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah tentara Allah Subhanahu wa taala yang sengaja dikirimkan untuk mengusir kesombongan-kesombongan yang ada di dunia. Semuanya tidak ada yang salah, karena setiap manusia punya penilaian masing-masing terhadap suatu hal. Namun, saya pribadi sih setuju dengan apa yang dikatakan oleh Abi Quraish Shihab dalam percakapannya dengan Najwa Shihab beberapa minggu yang lalu. Saya lihat di akun Instagramnya menyebutkan hendaknya sebagai seorang mukmin kita melihat atau kita memiliki sudut pandang mengenai virus corona ini sebagai dua sisi atau sebagai dua hal. Yang pertama,
Virus corona ini adalah sebagai peringatan bagi orang-orang yang mungkin belum bersyukur atas nikmat Allah, yang belum menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang kedua, kita menilai virus corona ini sebagai ujian yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana kita tahu bahwa setiap hamba pasti akan menerima ujian dari penciptanya dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, apabila misalnya kita memandang virus ini sebagai azab yang sengaja Allah turunkan untuk mengusir kesombongan, seperti yang kita tahu bahwa virus corona ini tidak hanya menimpa kepada mereka-mereka yang tidak percaya akan adanya Allah. Virus corona ini juga menimpa orang-orang yang beriman. Maka dari itu, sudah sepatutnya kita sebut ini sebagai ujian. Salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid juga menyebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taun atau wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Teman-teman yang saya banggakan, selanjutnya kita bisa menghadapi coronavirus ini dengan rasa takut. Maksudnya seperti apa sih? Dalam salah satu sumber yaitu Kompasiana.com yang saya baca beberapa hari lalu menyebutkan bahwa setiap manusia pastilah memiliki rasa takut dan khawatir pada dirinya. Perasaan tersebut sangatlah manusiawi adanya. Dan bahkan rasa takut dan khawatir memang sudah menjadi ciri khas yang ada dalam manusia itu sendiri. Dengan kata lain, memang seperti itulah harusnya manusia. Dalam hal ini, mungkin tinggal bagaimana sepandai-pandainya kita mengenali hakikat rasa takut yang ada dalam diri kita dan kemudian mengelolanya dengan baik. Jadi, 80 hingga 85% penyakit fisik itu sebenarnya disebabkan oleh penyakit mental, seperti misalnya takut atau cemas yang berlebih, iri, dengki, dan lain sebagainya. Maka dari itu, sebagai seorang mukmin hendaklah kita mengelola jiwa, kita mengelola hati, kita mengelola pikiran, bagaimana caranya agar segala sesuatunya, segala emosi yang kita miliki itu dapat seimbang. Jika dalam ilmu psikologi ini disebutnya dengan gangguan psikosomatis, yang artinya penyakit yang melibatkan pikiran dan tubuh, di mana pikiran ini mempengaruhi tubuh sehingga menimbulkan penyakit fisik atau bahkan menambah parah penyakit yang sudah ada. Lalu selanjutnya adalah kita meyakini ketika Allah mengadakan suatu penyakit, Allah juga mengadakan penawarnya. Tentunya dibarengi dengan usaha atau ikhtiar yang kita lakukan. Hadis Nabi juga menyebutkan, dari Ummu Al-Darda diriwayatkan, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan penyakit sekaligus obatnya. Oleh karena itu, berobatlah, namun jangan berobat dengan yang haram. Hadis riwayat Al-Tabrani. Dari hadis tersebut jelas bahwa kita diperintahkan untuk selalu berikhtiar. Karena setiap manusia tidak bisa hanya menggantungkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan usaha sama sekali. Upaya pengobatan merupakan salah satu bentuk ikhtiar dalam menghadapi sebuah penyakit dan yang bertugas di sini bukan hanya saja pemerintah, bukan para tenaga medis, bukan kepolisian, namun semua pihak memiliki tugas dan perannya masing-masing dalam melawan corona. Bapak Haidar Nasir juga memberikan ajakan moral ya kepada kita selaku pimpinan pusat Muhammadiyah. Beliau berkata, semua pihak hendaknya fokus bersatu melawan COVID-19 yang dampaknya sangat berat. Para elit, tunjukkanlah sikap kenegarawanan, utamakan kepentingan bangsa, dan kasihanilah rakyat kecil yang kian susah hidupnya. Warga masyarakat agar makin dewasa, buktikan kepedulian terhadap sesama, serta jangan ingin serba mudah di saat musibah ini. Kedepankan kerjasama antar pihak, saling introspeksi untuk perbaikan langkah, serta tidak memanfaatkan situasi.
Semuanya dilandasi jiwa agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari musibah yang berat ini disertai ikhtiar, sabar, dan tawakal. Apalagi saat ini kita sedang berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad, Rabb kita Azza wa Jalla berfirman, puasa adalah perisai, yang dengannya seorang hamba membentengi diri dari api neraka. Dan puasa itu untukku, akulah yang akan membalasnya. Dari api neraka saja, puasa ini dapat menjadi perisai. Apalagi mungkin dari coronavirus 19 atau COVID-19. Ini akan menghalangi atau membentengi kita. Insya Allah untuk upaya yang bisa kita lakukan saat ini, pemerintah, persyarikatan, organisasi juga telah memberikan imbauan-imbauan kepada kita selaku warga negara Indonesia. Seperti misalnya menjaga kebersihan diri, menjaga jarak dengan orang lain, melakukan segala aktivitas di rumah aja bagi kita yang bisa melakukan aktivitas tersebut di rumah. Dan bagi mereka yang tidak bisa melakukan aktivitas di rumah, artinya mereka harus terpaksa melakukan pekerjaannya di luar, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan perlindungan, tetap memberikan penjagaan kepada mereka. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah berbagi ilmu dan telah menonton video saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.